Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ransisi Putri Rengganis. Di sini saya akan menjelaskan mengenai desain dan evaluasi pembelajaran Al-Quran dan Hadis. Nah, desain dan evaluasi pembelajaran Al-Quran dan Hadis ini merupakan dua aspek penting dalam pendidikan Islam yang bertujuan untuk memastikan proses pembelajaran efektif dan sesuai dengan tujuan pendidikan agama. Nah, desain pembelajaran ini merujuk pada perencanaan sistematis untuk menciptakan pengalaman belajar yang bermakna. Nah, dalam konteks Al-Quran dan Hadis, desain pembelajaran itu bisa melibatkan yang pertama, kita harus bisa menganalisis kebutuhannya dulu. Nah, kita harus bisa menentukan kebutuhan peserta didik seperti tingkat kemampuan membaca Al-Quran, pemahaman kandungan ayat atau hafalan hadis. Lalu tujuan pembelajarannya merumuskan tujuan spesifik seperti kemampuan membaca dengan tajwid yang benar, memahami tafsir ayat atau menghafal hadis tertentu. Nah, kita juga harus bisa membuat strategi pembelajaran menggunakan metode seperti talaki, diskusi, hafalan atau praktik langsung. Lalu kita juga harus menyiapkan media dan sumber belajarnya. Nah, di era teknologi ini kita bisa memanfaatkan teknologi seperti aplikasi Al-Quran digital, modul atau video interaktif. Lalu rencana evaluasi, kita bisa menentukan cara mengukur keberhasilan pembelajaran. Lalu ada evaluasi pembelajaran, ini untuk menilai keberhasilan proses dari hasil belajar dalam pembelajaran Al-Quran dan Hadis. Nah, evaluasi ini mencakup evaluasi proses, evaluasi hasil. Nah, metode evaluasi ini kita bisa menggunakan tes lisan. Nah, ini kita bisa mengukur kemampuan membaca, melafalkan atau menghafal ayat dan hadis. Lalu ada tes tertulis untuk menilai pemahaman kandungan Al-Quran dan hadis. Lalu observasi, memantau nih perilaku peserta didik dalam menerapkan nilai-nilai yang diajarkan. Lalu ada portofolio, dokumentasi karya peserta didik seperti tafsir singkat atau laporan. Nah, tentunya dalam proses pelaksanaannya pasti ini tidak berjalan dengan lancar ya, pasti akan ada hambatannya. Akan tetapi sebagai tenaga pendidik kita harus bisa memberikan opsi lain kepada para peserta didik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.